Baik, tawali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Pak Budi dibaca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an radhiyallahu wa radu radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa min haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu la na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Wa akharuna atarafu bidunubihim khulatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Baik. Sebelumnya coba dilihat Pak Manto, yang di sini itu judul baru bukan ini? Kan ada kelompok-kelompok ayat ya. Judul baru atau judul baru itu ayat mulai ayat berapa? Mulai 91. 91 judul baru. Ya, ujur-ujur yang dibenarkan syar'i. 91 apa judulnya? Ujur yang dibenarkan syarah untuk tidak berjihad. Udzur untuk tidak berjihad. Terus sampai ada judul lagi? Tidak ada. Sampai ayat berapa ada judul lagi? Ini Ayat 107. 107. Apa judulnya? Keharusan waspada terhadap tipu muslihat orang yang mempergunakan masjid sebagai alat untuk kepentingannya. Sebelumnya tidak ada. Tidak ada. 103 tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Di situ ada. Ada zakat 3 ya? Bukan. Masuk bab zakat nomor 103. Zakat 103 ada 103 Pak Manto. 103 ini zakat. Baik, ini urutkan aja. 103 ini zakat, 107 waspada. Nah, coba kita renungi dulu kemarin, mulai dari ayat 91 mungkin sampai 91 sampai 99 terkait dengan semuanya itu yang kemarin, ya kan? Terus ada hubungannya enggak dengan yang kita baca ini 100 sampai 102? Coba direnungi dulu, baca 5 menit. Kira-kira ada kaitannya enggak dengan yang sebelumnya? Hilang lah. Coba dibaca dulu sebentar 3 ayat ini dan korelasinya dengan sebelumnya. Pak Manto boleh tanya ke Gemini. Tanya apa? Ya hubungannya apa?
Sudah kok belum? Sudah belum? Baik ya. Maka Pak tadi baca ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya, dan Dia menyediakan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bapak. Kemenangan yang besar. Apa isinya Pak Manto ini? Ayat ini apa isinya? Keridhaan Allah. Ridho Allah. Ayat 100 ada ridho. Ridho Allah. Karena apa? Orang menjalankan perintah. Menjalankan. Kalau di sini? Karena apa? Mengikuti, ya kan? Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang awal-awal dulu, di sini disebutkan sabikun, asabikun wal awalun. Orang yang apa Handika kemarin Handika nyampaikan itu terdahulu, Awalin yang orang yang terdahulu, orang awal-awal. yang awal. Orang siapa orang awal ini? Disebut Muhajirin dan orang Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tidak hanya ini saja. Nah, ini kan kalau seperti ini kan berhenti di mereka kan? Ya kan? Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa itu? Ya, sampai kita. Ya kan, sampai kita. Allah ridho. Nah, ini intinya ikut, mengikuti. Atau jadi disampaikan oleh Pak Manto, apa Pak tadi? Itu karena menjalankan perintah. Nah, itu menjalankan perintah. Menjalankan perintah. Maka ini akan memunculkan keridhaan Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangannya. Ini jelas tuh ini. Ya ini sampai kita ini kan, ini zaman kita di sini. Ini kan yes, dianggap orang yang mengikuti mereka. Mulai generasi di sini kan ada generasi awal ini, ada Rasulullah, ada campur ini. Rasulullah termasuk golongan mana kalau ini? Misalkan kalau digolongkan. Pendatang. Berarti yang muhajir. Ya, yang ini toh, yang golongan muhajirin toh, orang yang pindah. Golongan orang muhajirin. Orang muhajirin itu berapa yang pindah? Ingat enggak? Berapa ya? 400 orang ya. Saya lupa ini orang yang muhajirin pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Luar biasa perjuangannya mereka dipersilahkan untuk keluar dari Mekah oleh orang kafir Mekah, tetapi tidak boleh bawa barang apa-apa, kan? Silakan sini, tidak apa-apa. Silakan berangkat, barangmu taruh sini. Termasuk rumahnya. Iya semuanya. Ya kan, sedang perjalanan 2 pekan 14 hari nggak apa, 7 hari atau 14 hari, saya lupa.
ya kan? Dengan keadaan seperti itu. Itu butuh apa Pak Panto? Butuh apa itu? Butuh makan. Lah itu kan, ini kan luar biasa. Ansor juga seperti itu. Itu loh sing urip zaman Nabi. Ya, kalau kita gimana waktu itu? Ikan saya bicara. Nah, Ansor seperti apa? Ansor juga seperti itu. Mulai di sini Ansor. Ini gabungan ya antara misalkan ini kita lihat sebagai ketakwaan personal yang tinggi sekali. Sedangkan ini mulai membuka sosial yang tinggi sekali. Bukan siapa-siapa, tapi silakan pilih dari bagian internal yang pribadi saja suruh milih. Apa Pak Manto? Tempat tinggal. Terus Kekayaan. Terus sampai kepada Sampai tanah lahan. terus sampai pada ada satu lagi yang dibagi yang private betul sampai istri. Iya kan seperti itu, ada kisahnya seperti itu walaupun katanya diperdebatkan, ya kan? Dia seperti itu sampai ibadah sosialnya sampai ya karena Allah seperti itu, ya kan? Ibadah sosialnya seperti itu. Ini luar biasa. Dah sampai 100 ini berarti kita diperintahkan untuk ridho. Satu. Ikhlas. Ini memunculkan keridhaan Allah. Gampang teorinya, ikuti saja. Kalau ini sekitar kalau nggak salah 3.000-2.000 ini. Saya lupa ini 3.000-2.000. Orang yang hidup saat itu. Ya kan? Di Madinah saat itu. Ya. Kuncinya apa di sini? Ikuti. Sehingga memunculkan ridhonya Allah. Ya. Apa hubungannya dengan kemarin? Kemarin kita bahas apa? Pak Manto? Oh itu. Nah, kamu bahas apa? Kemarin pertanyaan bahas itu. Apa? Sholat. Kok sholat kita di sini? Oh di sini. Nah, orang munafik. Yang terakhir banget. Orang munafik itu. Orang Badui itu. Orang Badui. Terakhir, sampai Pak Pardi ngantuk-ngantuk. Bahas apa? Kesesatan berpikir gitu. Ya kan? Kesesatan berpikir. Nah itu ya. Kesesatan berpikir. Tuh. Ini yang katakan sebelumnya ada sesat pikir. Itu secara makanan bagaimana berjalan satu minggu? Apanya? Makanan Mbak, bagaimana makanannya? Lah iya. Ini kan di gurun, tidak ada air. Baik ini ya. Ya inilah. Jadi ya dengan berkaca dengan ini kita tahu sejarah seperti ini kita harus semangat. Ya kan? Semangatnya kita gimana ya? Kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah, cari ilmunya itu. Dan sampai sini lanjut Pak Manto. Di antara orang-orang Arab Badui yang dikelilingi kalian itu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah juga ada orang-orang yang munafik yang terbiasa keterlaluan dalam kemunafikan. Kamu wahai Rasul tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Apa intinya Pak Manto? Ya di Madinah banyak orang munafik juga. Kalau orang munafik double penyiksaan. Double. Siksanya. Dah, banyak orang munafik. Orang munafik double. Untuk kita apa? Pelajaran untuk kita apa? Karena tadi pelajaran untuk kita yang pertama, kita harus paling tidak ini sudah tahu sejarahnya. Kita harus mengikuti agar Allah ridho terhadap kita. Berarti kuncinya ya belajar lagi, mengikuti mana yang perintah, mana yang larangan. Ayat 101. Orang munafik double. Apa hukumannya?
Dari sisi sejarah, dulu orang munafik banyak. Di kita, untuk pelajaran untuk kita apa? Ini ya, yuk. Apa Andika? Untuk kita apa pelajarannya? Menginformasikan apa ayat ini untuk kita? Berhati-hati, Hah? berhati-hati Terhadap orang munafik. Nah, hati-hati. Terhadap orang munafik. Apakah ada keterangan jumlah di sini? Atau ada keterangan lain-lain terkait orang munafik? Atau kenapa kita harus hati-hati kepada orang munafik? Ya emang hukumannya berat, ya kan? Terus ada lagi nggak kira-kira? Keberadaannya tuh tidak diketahui. Keberadaannya tidak diketahui. Bener Pak Wanto? Betul. Hah? Keberadaannya tidak diketahui. Susah ya, ini susah jadi. Atau susah. Termasuk diri kita. Iya kan? Termasuk diri. Pelajaran untuk kita itu waspada, hati-hati, banyak orang munafik. Termasuk kita. Iya kan? Kita tahu ancamannya bahwa orang munafik hukumannya seperti ini lebih berat. Dan keberadaannya tidak diketahui, maka waspada. Nah ini ya. Terus ada lagi enggak kira-kira? Adab yang bersih, adab yang adil. Oh iya, hukumannya kan berat, ya kan? Jumlahnya ada enggak di sini? Enggak ada. Banyak sedikitnya? Oke, enggak ada. Hanya mereka ada di sekeliling kita. Iya kan? Pasti ada. Pasti ada. Iya kan, Pak Wanto gimana Pak Wanto? Yono kan cakar juana itu. Ya, ini ya. Nah, berarti hati-hati terhadap orang munafik yang keberadaannya tidak diketahui. Ya kan? Oke. Sudah nyambung dengan ini sebelumnya. Dengan ini. Oh ya. Apa kira-kira? Ayat ini sampai ayat ini. Nanti lanjutkan 103. Nyambung itu. Berusaha memahami Al-Quran dengan seperti ini. Ya kan? Al-Quran itu lengkap pokoknya. Ya kan? Jadi bagaimana kita memahami satu Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran sebagai penyembuh. Penyembuh kan apa ya? Jawaban atas semuanya kan? Benar nggak Pak Wanto? Dalil mutakin, oke dalil. Al-Quran ada perintah, ada larangan, itu dalil, itu hukum. Al-Quran sebagai screener apa pembeda, Al-Furqan, bener, ini salah, ini bener, ya kan? Nah sekarang as-sifatnya penyembuh. Terkait dengan ini apa Pak Wanto? Udah satu ayat lagi kalau gitu. Lanjut ayat 102. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan amal perbuatan yang baik dengan amal perbuatan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Apa isinya Pak Manto? Mencampur adukan. Hah? Dan ada pula orang yang mengakui dosa mereka. Kuncinya itu, mengakui dosa, taubat. Mengakui dosa ini apa? Taubat kan ya? Taubat istighfar, ya kan? Atau mungkin apa? Muhasabah prosesnya. Tobat. Ada orang yang tobat. Aku nggak mau ngaji. Nah itu, dan ada orang yang nyampur adukkan di sini. Apa? Iya, orang yang tidak bertobat, Ya. iya kan?
campur aduk. Ngalor gitu. Nah, semuanya campur aduk dengan yang baik dan yang buruk dicampur aduk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Biasanya kalimat seperti ini, Allah Maha Pengasih, asma Allah ini adalah penutup dari rangkaian ayat. Close. Nah, ini biasanya satu rangkaian ayat, satu kelompok ayat. Biasanya seperti itu. Oh, usaha-usaha kita yang sebelumnya atau aturan yang sebelumnya, perintah sebelumnya ditutup dengan seperti ini. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya mungkin di ayat sampai sini ini sebelumnya juga ya. Loh, sebelumnya kan ditutup. 99 kan ditutup juga toh. Plus 99. Kemudian 100, 101, 102 ditutup lagi. Allah Maha Pengampun lagi. Oke, mungkin di sini ini susah ini. Allah, kita dalam mengerjakan ini mengikuti kata kuncinya, kemudian waspada dan tobat susah. Ya kan? Diberi motivasi oleh Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ini mungkin konsep bersyukur, tapi bersyukur yang berlaku untuk Allah. Artinya ketika hambanya sudah berusaha, maka Allah juga akan mengusahakan 2 kali atau lebih. Ada tuh hadisnya, apa hadisnya? Pak Manto, kalau kita mendatangi Allah dengan berjalan, mendekati dengan berlari, lah seperti itu. Itu kan konsep bersyukur. Konsep bersyukur, Allah juga bersyukur atas usaha hambanya. Allah tidak mungkin dolim pada makhluknya, benar kan? Bentuk tidak kedoliman itu ada ya, bentuk kedoliman, bentuk tidak dolimnya Allah terhadap kita ya, memberikan reward atas usaha hambanya. Dengan orang campur aduk kan sembarang itu. Karena merasa benar. Karena tidak tahu. Nah, baik. Setelah 3 ini, kemudian kita coba hubungkan dengan yang kemarin. Kira-kira apa? Kemarin saya sudah diskusi sama Handika, ya kan? Sudah nemu Handika kira-kira? Benar enggak ditawarkan seperti ini, Handika? Yang munafik ini kan sesat pikirnya kan karena logika duniawi. Solusinya ya Allah kasih logika yang apa? Logika akhirat. Termasuk seperti misalnya yang waktu itu apa? Kemarin untuk mendekatkan diri apa, Allah Rasul. Terus, menjadikan itu tuh bukan kerugian tapi investasi. Ya, terus satu lagi, saya beri contoh satu lagi ya. Peluang. Nanti sampaikan nanti juga ini. Bener enggak kalau contoh berpikir itu Allah kan Maha Pengampun, bener kan? Berarti yaudah nanti tobatnya nanti saja. Ini loh, sesat pikir enggak ini? Lah ini loh. Ini bener ya? Bener. Ini bener taubat ya? Bener. Tapi ketika digabung, terus kemudian, jadi alatnya yang salah mungkin ya kalau sesat pikir itu ya. Kacau jadi ini. Lanjutkan Handika. Ada logika seperti ini Terus masih ada kesempatan untuk tobat, infak tobat. Terus dengan ayat selanjutnya yang ada zakat. Oh nanti itu. Iya. Nah, jadi kemarin, ya kan, saya sampaikan Handika,
Ini kan kita diskusi. 3 ayat ini mungkin adalah solusi agar tidak ini. 1, ikuti. Yang kedua, jangan terpengaruh dengan lingkungan. Benar tak? Ya kan? Yang ketiga, muhasabah atau tobat. 1, 2, 3. Kalau kita, ya inilah Al-Quran gini, di apa ya? Cari pelajarannya di sini. Kemarin kita sampai sesat pikir kan, kacau kan pikiran kan, seperti itu. Gimana? Pasti Allah memberikan solusi kok. Ini solusinya mungkin seperti ini, kan? Boleh seperti itu, boleh saja silakan. Asal tetap berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah nantinya, tidak bertentangan pikiran kita. Jadi solusinya 1, ikuti aturannya. Ini kan? 1, waspada dengan lingkungan, karena bahaya ini lingkungan ini. Yang ketiga, introspeksi, tobat. Ini solusinya, agar tidak seperti ini. Kalau tidak, ya. Lah, kembali lagi ke Pak Manto memang. Tobatnya Pak Manto ini masuk. Hindari lingkungan. Ya kan? Dulu aku ngaji dulu masih SMP. Itu dulu ngaji juga ngomong. Kalau anak pondok itu gampang gitu soalnya ono ada apa ya, ayat yang Allah Maha Pengampun lah kayak gitu. Jadi kalau kita berbuat dosa apapun, baca ini sudah diampuni. Hilang. Ya, itu dulu. Jadi ya itu yang dinamakan sesat ya. Sesat pikir itu, ya kan? Apalagi contohnya ini coba diresapi, ini mungkin bener ya, karena ini susah sekali ini. Susah sekali. Orang yang salah pikir itu enak, dikasih hukumnya, selesai sudah. Dia akan tahu, akan benar salahnya tahu. Kalau ini semuanya itu benar, variabel yang diolah itu benar. Benar menurut dia. Lu benar, Allah Maha Pengampun kan benar. Bertobat kan benar. Hanya saja terus menggabungkannya itu yang salah. Benar menurut dia. Iya, akhirnya kesimpulannya itu benar menurut dia. Oh ya benar Pak Parti. Ini benar-benar hanya kesimpulannya ini. Kesimpulannya ini yang sesuai dia sendiri. Mungkin kalau di perempatan itu juga. Nah, ini lucu ya. Gimana? Itu perempatan kan mau macet. Kamu lagi? Tuh. Oh, nggih biasa. Wis dari Putra Agung kan udah jalan. Ya. Oh iya, oke. Aku dari sebelah ngarep pos polisi. Oke. Dari sini kan macet, mobil macet, sepeda motor macet. Lah, buriku ngebel-ngebel aku maju. Kok tahu nih kok kapasan bauan terus sepeda motor banget. Dia kan melanggar merah. sing kok kene jalan, sing kok jalan kenjeran Dari jalan Kenjeran. So kapasan terbas lampu merah kan, aku anter. Oh, pakai temburiku. Wong aku. Nah, itu loh. Itu apa ya? Untung aku pelan aja ya, aku wes. Berarti kan bener. Pemerintah kayak lampu merah supaya kita kan berhati-hati. Mengikuti aturannya. Peraturan memang harus diikuti. Lingi. Jadi itu. Waspada, iya bener dong. Ini kan lampu merah tuh ini. Ikuti aturannya, waspada dengan lingkungan. Kalau salah silakan tobat. Ya kan? Iya kan? Dari Kenjeran itu kan jalan, sing dari Kapasan itu kan langgar, lampu merah dia jalan. Aku pelan-pelan, paket ngarepku, wih, iki aku. Oleh karena itu, kemarin ya ini belok kiri, yang dulu ini ya,
Jalan terus. Akhirnya lampu merah itu tidak berlaku karena ini dipahami dengan titik. Belok kiri. Yang silakan belok kiri, silakan belok kiri, yang jalan terus silakan jalan terus. Kalau itu yang ambil itu kata bolehnya. Boleh belok kiri boleh langsung. Oh boleh langsung ya, boleh langsung. Nah, itu. Itu. Boleh langsung kan? Ya udah. Boleh. Enggak sebentar. Yang bawah kan orangnya udah di belah kiri mau lurus berarti Ya, terus. silakan. Ya inilah, ini cacat-cacat logika seperti ini. Iya kan? Nah, sesat pikir ini. Ini benar ketika digabungkan menjadi salah, menjadi ngaco. Ya kan? Dan ini bagaimana agar kita tidak terjangkit dengan penyakit yang seperti ini, kembali pada aturan, waspada dengan lingkungan dan senantiasa bermuhasabah. Oh itu konsepnya, oh itu solusinya. Karena bahayanya sesat berpikir ini luar biasa, enggak ngerti kalau itu salah. Enggak ngerti itu. Kadang yang melanggar lebih keren daripada yang Iya. Jamaah. banyak yang Oh ya lingkungan toh ini. Lingkungan. Sama di sini sudah disampaikan iya itu melok lingkungan. bahwa lingkungan pun itu kadang kita nggak tahu ya, bukan kadang di sini disebutkan kita nggak akan tahu. Jadi misal ada yang kemarin di Pendidikan. pendidikan, di anak merokok, itu, gitu kan, merokok ditempelin sama kepala sekolah, akhirnya padu sama Orang tua? tuanya dipermasalahkan di Polisi. tapi yang aneh ini teman-temannya satu sekolah anak Nah, itu. 30 itu ikut mendukung dengan cara mogok, tidak ikut pelajaran. Nah ini kan pendukung apa ini? Lah, ya kan? Merokok kok didukung. Tapi dia itu alasannya tidak merokok. Yang dia dukung ngaploknya itu tadi. Nah, iya kan? Ini conclusionnya kan, kesimpulannya salah. Kekerasan kan benar. Melok itu kan? Iya benar. Kekerasan kan tidak diperbolehkan. Iya. Ditambah dengan solidaritas. Nah ini. Tapi kesimpulannya jadi beda. Alasannya kan bener toh, kekerasan tidak boleh. Oke, setuju. Solidaritas setuju. Kita diperintahkan ahlus sunnah wal jamaah. Kok itulah solidaritas. Hanya saja, lah ini penggabungannya ini yang nggak pas. Sesat pikir. Ini namanya sesat pikir, ya kan? Tidak peduli lingkungannya banyak, itu 630 orang itu anak itu sesat pikir. Orang yang merokok. Coba itu luar biasa loh. Kalau misalkan mungkin sama ya. Zaman dahulu 90-an lah, taruh 80 sampai 90-an. Memberlakukan seperti ini. Di semua kepala sekolah dan guru masuk penjara semua. Iya, memang. Iya. Iya, mana ya? Penjara semua itu, ya kan? Tapi mau ininya loh, apa? Rambut ini ditarik kan? Ya, ya. Tetapi dengan itu menghasilkan generasi yang luar biasa sekarang. Kalau sekarang generasi sekarang di seperti ini, ini yang puyeng ini Mas Lawan ini. Generasi emas tahun berapa Mas? Generasi 35 ya? 2040 apa 2035? Generasi emas itu. Jadi presiden. Lah itu mau jadi apa generasi itu? Generasi emas.
cemas lah. Generasi emas atau generasi cemas Pak Manto? Ya kan? Inilah. Dan ini banyak terjadi di kita. Ini kan? Sedang terjadi di kita. Apakah seperti ini ada hubungannya dengan apa ya? Informasi dari langit terkait dengan akhir zaman? Bisa juga. Contohnya yang mana? Yang paling jelas. Ini seperti ini. Ini kan yang diwaspadai, ini kan masalahnya. Dan ini sudah menjadi kewaspadaan. Ini menjadi janji ketika nanti Dajjal itu datang. Dia akan memberikan informasi palsu. Walaupun, nah ini juga perkembangan Allahumma ini a'udzubika min fitnatil Dajjal. Min syarri fitnatil Dajjal ya. Jadi bahaya fitnah Dajjal. Mungkin kalau teks hadisnya kan ini apa kan, suruh milih. Tapi kita harus memilih opposite-nya, berlawanannya, ya kan, agar selamat. Seperti itu. Tapi mungkin fitnahnya itu belum sampai memilih. Kita mengidentifikasi yang benar dan salah aja sudah kacau, sudah. Iya, sudah kacau. Sudah dicuci dulu. Bisa nggak ikut kampung, Quran hadis. Iya kan? Quran banyak. Ya seperti itu ya. Terus gimana? Ya terkait dengan berapa waktu yang lalu kan? Terus gimana kalau kita dengan lingkungan ini? Jadi menjadi orang kakukah kita? Nah ini jadi bahan muhasabah nantinya, iya kan? Pak Manto, Allah Akbar di depan sendiri, orkes juga di depan sendiri. Ya. Nah ini menjadi PR buat kita. Terus gimana kita dengan lingkungan, iya kan? Coba itu pertanyaan sama nih, bingung juga. Kita mau apa? Murid-murid seperti ini, sedang kita sedangkan Mas Wawan mempunyai tanggung jawab untuk mendidik. Tanggung jawab moral mendidik. Mau eksekusi, bingung. Iya, sangat bingung itu. Dipukul kena pasal. Dibiarin. Biarin. Marah. Iya. Sekarang nggak di kota kalau mas di desa-desa Iya. Lebih parah ya di desa. Jam pelajaran rokokan dulu yang ambil ke kantin. Iya, itu di desa sama sekarang udah. Nah, justru parah di desa itu. Nah, itu kan juga itu kan apa perubahan yang luar biasa. Dulu itu yang identik dengan kemaksiatan itu kan kota. Sekarang kebalik. Lebih parah kampung-kampung. Narkoba itu luar biasa. Murid dulu kelihatannya sangat-sangat. Tapi patuh sama takut. Pribadi yang tangguh. Modelnya biasa-biasa tapi sangat. Lho aku nanti aku lihat jam loro lho. Sik wirawiri arek-arek. Umur SMP. belasan iya, SMP ini. Sepeda motoran liwari jam loro bengi. Ya ini ya. Ya ini menjadi PR ini gimana? Kita di lingkungan kecil aja misalnya di lingkungan pekerjaan kita. Ya kan? Ya seperti itu ya. Ya. Ini tugas. Anak-anak makan kapan? Belum kan? Kecil-kecil makan. Nah ya, itulah.
Ya? Enggak sitro narik gading. Enggak, ada kesulitan. Enggak. Bondak maksudnya apa? Itu gas jenengan bukan gas kita. Lama Pak Manto itu gas jenengan. Ya ini harus jadi bahan muhasabah kita. Kita nanti di sini juga cari dalilnya macam-macam. Pada pokoknya. Jadi terkait dengan apa yang sudah didiskusikan kita kemarin dan apa yang didiskusikan hari ini, Allah juga memberikan solusi bagi keruwetan itu, ya kan? Solusinya ternyata sederhana, ya kan? Sudah sering disampaikan oleh Pak Manto. Ini ya tombok hati kan ini. Nah ini kan, hanya saja tombok hati itu mungkin belum menjadi sebuah pengetahuan, hanya sebuah ilmu saja bagi kita. Dan sekarang mungkin sudah menjadi bahan pengetahuan. Contohnya gampang, ada di perempatan, ya kan? Itu, ya kan? Sangat bahaya sekali. Itulah contoh sederhana sehingga kita belajar banyak, sehingga kita bisa melihat lingkungan dengan aturan. Nah ini ya. Ya silakan. Itu Mas Wan mulai pusing gitu. Berangkat di sini sebenarnya dia menuju ke rutan itu. Kan? Berat ya kan? Berat sekali. Kasihan. Tapi harus berjuang, ya kan? Baik, sampai sini mungkin ada yang tanya kan? Andika. Kalau dibilang sesat pikir itu logikanya mereka kan ya benar, cuma logikanya kan duniawi. Nah, kecenderungannya itu biasanya karena materialistis, pasti masuk akal. Nah kita kalau mempelajari sesuatu yang masuk akal tuh biasanya ya kalau nggak dibarengi keimanan itu berbahaya. Kayak munculnya ilmu pengetahuan, hujan itu karena ini ya, karena uap air di atas, Terus akhirnya dikena angin. mengabaikan kuasa Allah. Jadi kalau pengetahuan nggak ada keimanan, sesat pikir. Dan oleh karena itu yang di awal dulu untuk kita ini atau ini kemudian untuk kita yang mana? Satu atau yang kedua? Dua. Hah? Dua. Kalau Pak Manto yang kedua, kalau Andika? Hah? Tanpa iman. Itu iman tanpa ilmu apa? Enggak, artinya urutannya yang mana duluan kalau kita? Urutannya yang mana duluan? Hah? Yang satu dulu apa? Ya kita akui ya, iman itu, iman satu itu. Lah itu. Moyang. Enggak, karena kita sadar bahwa kita punya sangat keterbatasan dengan ilmu. Artinya, kita ini seperti ini, mau disuruh belajar itu bulat ya kan? Percaya dulu, baru nanti secara pelan-pelan dicari ilmunya. Ini dua kalau mau alam, dia mencari dulu. Dulu keterangan kan duluan soal sampai dulu baru. Dia turunan apa sih? Nah, ini belajar gini. Iya. Nah, ini ya, gimana kita ini? Ya sudah, kita dengan segala keterbatasan kita maksudnya seperti ini. Kita imani dulu. Ya, guys. Makanya di sini ikuti dulu, ikuti, cari yang benar. Andika benar, kalau kita ini penyakitnya ya karena tidak menggunakan dasar yang Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar untuk menyimpulkan sesuatu. Ya kan, seperti itu.
Ya, seperti kesesatan berpikir ketika mengomentari perilaku sahabat yang mendonasikan seluruh hartanya. Kemudian jawaban siapa? Abu Bakar atau Umar tuh? Bakar. Saya punya Abu Bakar. Allah dan Rasulnya. Siapa? Abu Bakar atau Bakar. Abu Bakar ya nomor itu. Umar setengah ya, Abu Bakar totalitas. Yang seperti itu sudah tidak masuk akal. Tapi variabel yang digunakan untuk membenarkan atau menyalahkan atau menyimpulkan sesuatu, benar itu, Pak. Iya kan? Hingga Abu Bakar menyampaikan seperti yang kemarin Pak Manto sampaikan, kalau tembok ini putih dan Rasulullah bilang ini hitam, Iya, percaya. nah, itu kan? Seperti itu. Ya. Zuhud berarti ya. Hah? Zuhud. Zuhud itu menjalankan atau memperlakukan dunia sebagaimana mestinya. Seperti itu. Tidak menjauhkan dari dunia, tapi memperlakukan dunia sebagaimana mestinya. Inilah. Oleh karena itu kita kembali lagi Al-Quran dan Sunnah. Pengetahuan kita seperti itu. Jadi benar Andika, ya, apa variabel kitab suci ini yang harus kita pegang. Guyub itu penting, ya kan? Tapi untuk sesuatu yang salah ya menjadi tidak penting. Ya mana ya? Ya Andika ya. Baik. Hah? Ada yang tanya kan? 102. Kan akharuna i'tarafu. Arafan diketahui. Berarti ini di sini artinya terjemahnya mengakui. Berarti mengakui ke orang lain untuk diketahui atau mengakui ke Allah. Yang mana nih? I'tarafu. Wa ma? Wa akharuna. Wa akharu. Kan bukan Wa tarafu. bukan Ya. beristighfar. Ya sesuai dengan ini aja. Apakah dulu orang-orang yang munafik ini yang mencampur adukkan ini mengakui ke Rasulullah, ya Allah saya berbuat gini dan gini. Muasabah toh. Iya. Iya kan, muasabah kembali kan. Dan orang-orang lain yang mengikuti dosa-dosa mereka, ya, sesuatu yang salah itu, ya kan. Dan pula orang-orang lain mengakui dosa-dosa mereka. Ini mengakui ini tadi yang muasabah tadi itu, ya kan. Seperti itu. Melakukan dosa ke manusia atau ke Tuhan? Ya lebih umumnya ke Tuhan, ya kan. Akhirnya kan berdampak ke manusia juga. Secara umum dia secara umum dia tahu kalau dia salah, baik kepada Tuhannya maupun perlakuan kepada sesama manusianya. Ya, baik ya, ini ya mungkin yang bisa disampaikan dari ayat 100 sampai 102. Semoga dengan ini, ya kan, kita tidak sesat pikir. Baik, kita lanjutkan. 103. Nah, ayat. Ya, lanjut 103 sekarang. Baca dulu. Masing-masing ayat aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim bima wa shalli 'alaihim. Innas salata sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwat tawwabur rahim. 106. Wa quli malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sanuradduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Walladzina Sudah. Aman dong, enggak?
ambillah zakat dan sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kembali peran pemerintah juga ketika ada ini adalah ibadah sosial, saling antara pemerintah dengan rakyatnya. Ini kan setelah, kalau memang digabungkan dengan sebelumnya, setelah rakyatnya itu berlaku seperti ini, akhirnya ini adalah kesimpulannya, ambillah zakat, ikuti aturannya, ambillah zakat dari sebagian dari mereka, dan sampaikan juga bahwa dengan zakat ini, kan sebelumnya mereka kan salah tuh pikirannya, dan dengan saat ini sebenarnya membersihkan dan mensucikan mereka, ya, dan berdoalah untuk mereka sebagai orang lain, mendoakan untuk orang, memfasilitasi mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, konsepnya jelas ini, mengikuti sesuatu, diperintahkan untuk mengikuti sesuatu aturannya, ya kan, dipahamkan agar tidak salah, sesat berpikir tadi, dan kemudian kita membantu dengan mendoakannya, ya kan. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi penentram bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Memang di sini memang peran Rasulullah saat itu, ya kan, menerima orang-orang yang sudah tidak ikut berjihad. Teksnya memang itu kan, ini masih berjihad perang Tabuk ini, ya kan, seperti itu. Dan orang-orang itu karena kesalahannya, sesat pikir tadi, ada yang sebagian yang bertobat, kemudian Rasulullah sebagai pemegang kebijakan saat itu berlaku seperti ini. Sama kita juga terkait dengan orang-orang yang di bawah kewenangan kita. Siapa? Keluarga kita, ya kan? Nah, keluarga kita kalau memang seperti itu, ya kembalikan pada aturannya. Balik pada aturan. Zakat ini diasumsikan bisa diartikan sebagai aturan. Ayo kembali pada aturan yang benar. Yang pertama, dikembalikan proses berpikirnya yang benar, ya kan. Zakat itu untuk membersihkan diri dan mensucikan diri, dan kita bantu dengan doa. Jangan dibiarkan, ya. Dan seperti itu Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya kan. Baik, sampai sini ya, seperti itu ya. Lanjut Pak Manto. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini luar biasanya taubat ya seperti ini. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat hamba-hambanya, menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini adalah motivasi untuk kita, kalau kita benar-benar bertobat dari kesalahan yang sangat luar biasa. Ini ditunjukkan kesalahan yang sangat luar biasa loh ini, iya kan? Kalau orang kafir ditunggu sama Allah itu tobat. ya, kalau orang kafir itu jelas dia tidak mengakui, ya kan? Kalau orang munafik ini yang bahaya, itu kesalahan yang luar biasa itu ya. Tetapi di sini masih diberikan kesempatan oleh Allah dan motivasi untuk Allah, tidak masalah. Karena memang berprosesnya seperti itu, ya kan? Kalau toh kita dengan muhasabah ternyata kita sadari bahwa kita sudah terjangkit kemunafikan, segera tobat, dan Allah menerima tobat. Ini iming-iming kepada kita kan, motivasi kepada kita. Dan menerima apa yang sudah kamu usahakan untuk kembali, usahanya untuk kembali. Dan Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini ada yang perlu disampaikan. Itu repotnya campur aduk aneh. Lah ya itu makanya itu, sampaikan yang benar. Aneh. Malah. Nah, lanjut Pak Manto.
Dan katakanlah, Mm-mm. bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Ini dakwah untuk siapa ini? Katakanlah kan dakwah toh. Iya, Untuk siapa Pak Manto dakwahnya? untuk orang-orang munafik. Hah? Ini sebenarnya untuk dua-duanya, dua sisi, antara orang-orang yang sudah bertobat Berjihad, ya. dan orang-orang yang tidak melakukan seperti itu, ya kan? Orang-orang yang orang bertobat ya silakan, nanti pasti kita akan ya sudah aktivitas saja, ya sesuai dengan ya, tobatmu seperti itu. Nanti Allah yang akan menilai. Kita juga seperti itu. Dalam melihat mereka ya sudah selesai masalahnya. Ketika sudah bertobat ya selesai. Jangan divonis terus-terusan bahwa orang seperti ini orang munafik. Nah, kalau dia sudah bertobat ya selesai sudah. Ya kan? Nanti Allah yang akan menghitungnya, walaupun dia di dalam hatinya masih banyak atau masih ada kemunafikan. Itu serahkan kepada Allah. Ini ya. Ini jadi pelajaran buat kita juga. Tidak selamanya orang seperti itu. Nah ini juga makanya kita diperintahkan untuk berbaik sangka itu. Siapa tahu orang ini sudah berusaha. Ya. Tapi kan juga Rasul kan minta kekuatan iman, minta kesehatan. Nah ini ya, ini juga peringatan keras buat kita. Iya kan, jangan sampai kita bertindak sebagai Tuhan juga ini memvonis. Ya sudahlah. Kalau sudah selesai, awali kehidupan yang baru, ya kan? Nanti Allah yang akan menilai semuanya. Lanjut terakhir Pak Manto 106. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Bisa jadi Allah mengazab mereka dan bisa jadi Allah menerima taubat mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ada pula orang-orang yang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha mengetahui lagi Maha. Ini sebenarnya untuk kita ini, ya kan? Coba kita jangan sampai kita berlebihan terhadap orang-orang seperti itu, karena kita tidak tahu hati mereka, mungkin sudah tobat atau segala macam, ya kan? Ini juga disampaikan di ayat terakhir ini kan, ya mungkin ada sedang ditangguhkan oleh Allah, ada yang diterima tobatnya, itu hak Allah. Ya. Baik, sini ada yang disampaikan? Disampaikan Pak Manto, ya kan? Ya inilah apa ya? Kita mencoba melihat sisi Al-Quran dari mana saja, ini kan, gali Al-Quran. Saya kembali teringat, mungkin saya pernah sampaikan di sini, Imam Syafi'i, para imam, terutama para imam mazhab 4 itu, kalau menemu masalah, dia itu selalu mengkhatamkan Al-Quran dulu, membaca Al-Quran. Kalau beliau-beliau kan mengkhatamkan Al-Quran dengan artinya ya, udah paham ya kan. Kalau kita kan enggak, nah itu kan. Saya, makanya itu kok bisa ya mereka ya. Artinya Ibnu Sina, bapak kedokteran pun nemunya dari Al-Quran. Nemunya dari Al-Quran. Ya, benar, ini mempertanyakan, artinya mencari, menggali terus Al-Quran. Oh, nemu seperti ini. Ya, mungkin orang-orang teknik baca seperti ini, nemunya beda lagi apa. Ya, seperti itu ya. Jadi baca aja Al-Quran. Insya Allah nemu sesuatu yang baik-baik. Karena memang histori Al-Quran seperti itu. Imam-imam yang saya sebutkan tadi, kalau mentok terhadap sesuatu ya, baca Al-Quran. Bacakan Pak Yato, Pak Manto. Itu ya.
Baik, sampai sini mungkin ada yang di apa ya? Apa mudah kan seperti yang disampaikan ayat berapa Pak Manto? Al-Quran isinya sebagian besar isinya ayat muhkamat, hanya sebagian kecil saja yang termasuk ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang ingat tadi kan? Hah? Berisi hukum dan jelas, tidak perlu penalaran lebih lanjut, jelas, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini jelas, tidak perlu aneh-aneh, paham betul. Jadi sebagian besar ayat Al-Quran itu isinya ayat muhkamat, ayat-ayat berisi hukum dan jelas, dan sebagian kecil memang ada isinya mutasyabihat yang perlu penalaran, atau bahkan kita tidak mampu untuk menerjemahkan. Contoh ayat potongan huruf, gabungan huruf itu tadi, alif lam mim, alif lam ra, nun, itu tidak ada yang tahu artinya. Salah kalau misalkan mengartikannya malahan. Ya, atau mungkin terkait dengan akhirat, ya kan? Itu butuh penalaran, artinya ya sudah butuh penalaran, butuh keyakinan. Seperti itu. Dan sisanya hukum yang jelas. Jadi baca Al-Quran, baca artinya. Jangan takut untuk membaca Al-Quran. Baik. Sudah Pak Manto? Ada pertanyaan? Nah, ada Andika? Hah? Mantek Ini. itu Andika, apa? muncul dari ini. Pak Manto? Ilmu mantek. Mantek itu Ini. oleh secara logis. Ilmu mantek itu apa ya? Itu proses, itu sistematik metodologi berpikir untuk apa sih namanya? Dalam filsafat dipelajari itu memang. Iya, tapi kalau salah kan ya. Nah itu memang benar memang. Kenapa rokok? Ya kan dengan saya membakar rokok ini mengurangi jumlah rokok. Itu Iya benar. membantu mengurangi jumlah. Misalkan gini, Mengurangi pengangguran ya. Pak Manto setiap hari beli alkohol, minuman beralkohol, dengan tujuan berbuat baik, mengurangi. Pembeli yang lain. Itu gimana itu? Boleh nggak? Ini produsennya terus-terusan. Tapi kuat-kuatan duit. Nah itu juga termasuk. Oh enggak boleh, caranya jelek, ya kan? Seperti itu. Dulu ada dakwah di sini, ya kan, yang menyampaikan di sini bahwa alkohol itu boleh. Sama dengan sedekah. Sedekah ngasih makan bagus, ngasih kotak. Tapi ngasih uang untuk berlebih, nah itu. Ya. Dulu ada yang menyampaikan di sini. Dulu kan ada yang menyampaikan di sini bahwa dia meyakini seseorang minum alkohol itu boleh dengan tujuan dakwah. Bukan, jadi gini. Karena menurut orang pelaku ini, saya juga dapat dengar cerita juga. Karena menurut pelaku ini, pendakwah ini, bagi dia alkohol itu hanya sampai di lidah saja. Masuknya ke ini jadi air. Nah, itu. Yang diceritai itu meyakini seperti itu. Ya. Gimana Pak Anda? Gimana Pak Anda? Nah, itu. Istilah itu ilmu mantek itu ya. Apa ilmu mantek itu?
Hilang lagi. Kalau paketan ya. Mau terpaya lagi loh. Karena dia Gimana? Ilmu mantek adalah ilmu logika yang mempelajari kaidah-kaidah berpikir yang benar. Untuk kaidah berpikir benar. Untuk membedakan penalaran yang benar dari yang benar. salah. Benar. Nah, konsep seperti tadi ya, alkohol tadi. Ya memang dalam tanda kutip khayal kan. Ada alkohol diminum sampai di sini. Seperti itu. Tetapi almarhum Stephen Indra Wibowo, ketua Mu'alaf Center, itu menggunakan bukan sampai melakukan, tapi strateginya seperti itu. Dia ke Lembang, ke Lembang itu kayak terawasnya sini, terawasnya Bandung. Di sana setiap hari dia ngambil 1-2 orang PSK di pinggir jalan, dibawa turun, dimasukkan ke masjidnya Agim. Jadi di perjalanan itu disewa, tarifmu berapa? 500.000 misalkan, oke. Kalau semalam berapa? Sekian ya. Kamu saya sewa untuk di dalam masjid. Dengerin ceramah, iya. Seperti itu, ya kan? Akadnya seperti itu. Kalau seperti itu mungkin masih boleh ya, karena dia tidak berinteraksi dengan orang yang tidak ngapa-ngapain kan. Kalau minum ini saya kok nggak pas. Iya. Ini seperti itu. Ya itu ya. Itu cara-caranya seperti itu. Baik, alhamdulillah. Nanti dicari lagi Pak Manto, mantek itu. Ya, mantek itu. Nabuli Apa? Mantek. Mantek terus ada lagi apa? Ilmu kalam. Laduni. Laduni. Laduni dari awal langsung. Hah? Dari awal Laduni. Itu susah diidentifikasi. Pak Manto di sini sudah Laduni. Ya kan? Dulu di sana seperti itu, di sini seperti ini kan. Laduni itu. Sama nasi bubuk, pakai bubuk, Baik, alhamdulillah. Coba cari ya Al-Quran, dilihat dari sisi manapun, dicatat. Jadi kalau baca Al-Quran tuh enak catat poin-poinnya apa, kemudian kita rangkai menjadi sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kurang lebihnya saya maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.